Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi ya. Pada pagi hari ini kita bisa meeting lagi ya. Bisa meeting lagi matematika wajib kelas 10 ya. Materinya hari ini adalah pertidaksamaan. Iya, persamaan dan pertidaksamaan rasional ya. Tapi sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa silakan. Amin. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kalian semuanya. Baik, pagi hari ini ada yang belum sarapan atau ada yang belum mandi bahkan? Udah sarapan semua ya? Semoga sudah sarapan semua. Dan hari ini ada yang ini juga ya. Apa namanya, di sekolah ada yang vaksin ya. Yang kemarin belum vaksin, hari ini kayaknya vaksin. Ya nanti teman-teman yang hari ini masih vaksin di sekolah, nanti biar bisa lihat recordingnya atau rekamannya, ini saya izin untuk merekam meeting kita pada pagi hari ini ya. Baiklah, kita mulai materi pagi hari ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional ya. Saya ketik judulnya dulu. Ada yang pernah tahu rasional itu bilangan rasional ya? Pernah dengar ya? Bilangan rasional gitu. Bilangan rasional itu apa? Ada yang tahu? Bilangan rasional. Kalau persamaan pertidaksamaan nanti mengikuti ya. Yang penting kalian paham dulu apa itu bilangan rasional. Ada yang tahu nggak? Bilangan rasional. Coba ada yang tahu? Ada yang pernah dengar bilangan rasional seperti apa? Nggak ada yang tahu? Atau nggak ada yang jawab ini? Nggak ada yang jawab ya. Oke, bilangan rasional itu kalau kalian sudah buka buku, sudah baca, pasti tahu ya. Di halaman 33 itu ya materi pertidaksamaan, atau 32. Di 32 ada bilangan rasional adalah ya bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan anggota bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Jadi bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ya, dengan A dan B ini adalah bilangan bulat, AB elemen bilangan bulat itu Z ya. Kemudian B tidak sama dengan 0. Seperti itu. Kenapa kok B tidak sama dengan 0? Karena kalau B-nya 0, maka akan menjadi bilangan yang tidak terdefinisi. Ya, saya pertegas lagi. Misalkan seperti ini, A per 0 ya. A per 0 itu ada yang persepsi lain, ada yang mengatakan A per 0 itu adalah tak hingga atau infinity ya. Terus yang benar mana, A per 0 itu tak terdefinisi atau tak hingga ya. Ada yang pernah dengar nggak tak hingga sama tak terdefinisi ya? Tak hingga dan tak terdefinisi, yang benar yang mana? Kita lihat konteksnya ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita lihat konteksnya. Kalau konteks bilangan A per 0 itu pada konsep limit ya. Konsep limit itu benar ya, karena A per 0 mendekati tak hingga pada konsep limit.
Karena kita menggunakan pendekatan kalau pada materi limit. Tetapi kalau pada materi bilangan, ya, yang benar adalah yang ini ya, yang tidak terdefinisi. Jadi A per 0 itu tidak terdefinisi. Nah, sekarang bentuk contoh lainnya ya, tadi syaratnya ini B tidak sama dengan 0. Kemudian contohnya bilangan rasional seperti apa? Contohnya 2/3. Ada lagi nggak yang mau memberikan contoh? Ini saya beri contoh 2/3. Ada contoh lain? Halo? Ada yang mau memberikan contoh? Nggak ada. Oke, enggak apa-apa, wis. Selain 2/3, ini saya punya contoh lagi, misalkan 2%, ya. 2% itu kan 2/100. Kemudian bilangan 8, ya. 8 ini masuk dalam bilangan rasional. Padahal kan 8 ini cuma 8, nggak ada pernya gitu kan, hanya 8, cuma 8, nggak ada penyebut. Ya enggak masalah ya, yang penting dia itu bisa dibuat menjadi A per B. Nah, 8 ini juga bisa kita buat menjadi 8/1, ya kan? Bisa juga dibuat menjadi 16/2 gitu. Nah, itu namanya bilangan rasional. Tapi ada bilangan yang seperti ini tapi bukan bilangan rasional. Contohnya berapa? 22/7. Nah, ini tanggal lahir, ini bulan lahir saya. 22/7. Kemudian kenapa kok 22/7 ini tidak bisa disebut sebagai bilangan rasional? Karena 22/7 ini kalau kita hitung ya menjadi 3,14 titik 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 sampai sekarang belum ada yang bisa menyelesaikan berujung di digit berapa ratus ribu atau bilangan-bilangannya itu yang belakang koma itu belum ada yang bisa memecahkan ya. Nah, terus kategori atau bilangan seperti ini yang bisa dikategorikan sebagai bilangan rasional itu seperti apa? Bilangan yang kita sebut sebagai bilangan rasional itu kalau pecahan seperti ini, kemudian kita hitung hasilnya itu bilangannya di belakang koma ya, di sebelah kanannya koma itu berulang-ulang atau sama semuanya. Contohnya, tadi 2/3. 2/3 itu kalau kita hitung ya, 2 dibagi 3. Ini kan berarti kita kasih 0, ini 0, ya. Nah, ini berapa ini? 6 ya. 6. Terus ini 18. Dikurangi ini 2 lagi, 26 lagi. Dan seterusnya. Jadi dia terus berulang-ulang 6, 6, 6, 6 gitu terus. Itu kita sebut sebagai bilangan rasional. Kemudian bilangan yang habis dibagi. Contohnya tadi 16/2 atau 2/100. 2/100 kan habis dibagi ya. Maksudnya berhenti di satu titik ya, 0,02. Ini kan berhenti cukup di sini, nggak mungkin sampai di belakangnya 2 ada lagi kan nggak. Nah, ini disebut sebagai bilangan rasional. Tadi saya ulangi kembali kenapa kok 22/7 itu disebut sebagai bilangan bukan bilangan rasional, karena hasilnya adalah 3,14, belakangnya itu masih panjang. Kalau menurut saya kalian boleh pakai kalkulator ya. Kalkulator itu kalau kalian hitung 22/7 nanti belakangnya mesti full ya. Full sampai dengan digit yang ada di kalkulator itu habis, dia belum selesai itu. Ya, itulah konsep bilangan rasional. Kemudian selain itu ada ini akar 3 ya atau akar 2. Ini akar 2 ini bukan bilangan rasional ya. Coba kalian hitung akar 2 di kalkulator berapa? 1, sekian 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 berulang-ulang. Enggak berulang-ulang ya. Digitnya itu random, tidak membentuk suatu pola. Nah, itu bukan bilangan rasional. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan kalau mau tanya tentang bilangan konsep bilangan rasional sebelum kita lanjutkan ke persamaan rasional. Silakan. Oke, belum ada ya. Baik, kalau belum ada, sekarang kita lanjutkan materi tentang persamaan ya. Tentang persamaan rasional.
persamaan rasional. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 33 ya. Nah, masih di halaman 33. Ya, persamaan rasional itu cara menyelesaikannya bagaimana? Saya sebelum masuk ke persamaan rasional, saya akan memberikan beberapa contoh, dua atau tiga contoh. Ya, contoh pertama ini 2x min 3 per 2. Ini contoh pertama ya. Contoh pertama. Contoh kedua 2x min 4 dibagi x plus 1. Kemudian yang ketiga 3x kuadrat min 6x per 2x per x min 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira dari tiga contoh ini ya, kira-kira mana yang merupakan persamaan rasional? Apakah nomor 1 ataukah nomor 2 atau nomor 3? Ada yang tahu nggak? Mana yang merupakan persamaan rasional ya? Nanti dari situ kita nanti akan mengetahui ya apa yang dimaksud dengan persamaan rasional gitu. Ada yang tahu atau ada yang mau jawab? Ya, saya kira tidak ada ya. Nggak apa-apa. Sejauh ini saya masih ngomong sendiri ya. Saya masih ngomong sendiri. Kalau ada pertanyaan, tidak ada yang mau tanya ya. Saya lanjut lagi. Oke, persamaan rasional. Jadi kita lihat yang pertama. Yang pertama ini bukan persamaan rasional. Alasannya kenapa? Alasannya karena penyebutnya ini adalah bilangan konstan, ya, bilangan konstan atau konstanta. Sehingga ini bisa kita ubah bentuknya, ya, dengan membagi semua suku yang ada di bagian pembilang dengan penyebut 2 ini. Ya, berarti 2x dibagi 2 dikurangi 3 per 2. Nah, perhatikan 2x bagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya x ya, dikurangi 3 per 2. Nah, ini namanya apa ini? Namanya bentuk persamaan linier ya. Linier itu pangkat tertingginya 1. Nah, ini namanya persamaan linier. Berarti bukan persamaan rasional. Kemudian yang kedua, 2x dikurangi 4 dibagi x plus 1. Nah, perhatikan. Pada bagian penyebut ya, pada bagian penyebut ini terdapat variabel, yaitu variabel x, pangkatnya 1. Ya, pangkatnya 1, maka ini disebut sebagai persamaan rasional. Ya. Jadi fokusnya adalah pada penyebutnya. Ya, kalau penyebutnya mengandung variabel, itu merupakan persamaan rasional. Kemudian, ya, poin berikutnya adalah apakah kita bisa membagi, ya. Sebentar, saya belum memutuskan ya, saya tidak jadi memutuskan atau belum pada kesimpulan. Kemudian ya, tadi poin pertama ya, penyebutnya ada variabel ya. Kemudian poin kedua, apakah pembilang ini bisa dibagi habis oleh pembaginya atau oleh penyebutnya? Coba kita perhatikan. 2x dikurangi 4 dibagi x plus 1. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita gunakan porogapit. Ya, porogapit itu adalah pembagian bersusun. Nah, jadi seperti ini. Nggak hanya bilangan bulat saja yang bisa dibagi pakai cara porogapit ya. Ternyata aljabar juga bisa. Nih, dibagi x plus 1. Perhatikan pada variabel dengan pangkat tertinggi ya. Jadi 2x dibagi x hasilnya berapa? Hasilnya 2. Oke, sampai sini ya. Kemudian kalikan ke bawah ini. 2 kali x, 2x. Kemudian 2 kali 1 plus 2 ya. Nah, sekarang dikurangkan. Ya, 2x kurangi 2x habis. Tapi kalau ini min 4 dikurangi 2 kan hasilnya min 6. Nah, karena ini tidak habis dibagi atau membuahkan sisa, menghasilkan sisa,
Maka ini tidak habis dibagi 2x min 4, tidak habis dibagi x plus 1. Berarti ini merupakan persamaan rasional. Ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian contoh ketiga, ya 3x kuadrat min berapa ini? 6x. Ya. Penyebutnya saya ubah nih. Saya ubah penyebutnya menjadi menjadi 3x. Nah, gini. Perhatikan ya. 3x kuadrat min 6x per 3x. Yang bawah ini ada variabel. Berarti masuk poin pertama ya. Poin pertama itu tadi penyebutnya mengandung variabel. Ada nih sini. Nah, berikutnya apakah ya poin kedua, apakah 3x kuadrat dikurangi 6x ini habis dibagi 3? Coba kita gunakan pola Gapit lagi. Ya, kalau kalian belum menguasai pemfaktor langsung, pakai pola Gapit. Ya, 3x kuadrat min 6x dibagi 3x. Nah, fokus ke suku dengan pangkat tertinggi, yaitu 3x kuadrat yang di dalam, yang di luar 3x. 3x kuadrat, 3 bagi 3 berapa? 1. Ya. X kuadrat bagi x, x. Jadi 1x ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa satunya. Oke. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan ya. X dibagi x dikali 3x, 3x kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Habis ya. Habis, kemudian 6x-nya turun. Min 6x dikurangi 0, ini berarti kan min 6x. Nah, min 6x dibagi 3x ya. Min 6 dibagi 3. Apa? Min 2. Nah, sekarang kita kalikan. Min 2 kalikan min 6. X-nya ikut. Nah, ini pengurangannya habis selesai. Berarti 3x kuadrat min 6x itu habis dibagi 3x. Berarti ini bukan merupakan persamaan rasional. Ya, seperti itu karena habis dibagi. Ya. Sehingga hasil akhirnya ini adalah berapa tadi? X min 2. Nah, X min 2 ini adalah bentuk sederhana dari 3x kuadrat min 6x per 3x. Ini apa ini? Ini adalah persamaan linier. Ya, persamaan linier. Oke, gitu ya. Itu adalah konsep tentang persamaan rasional. Jadi, persamaan rasional yang memenuhi kriteria itu adalah yang nomor 2 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penyelesaian persamaan rasional. Ya. Penyelesaian persamaan rasional. Kalau nggak ada yang minta, Pak, saya mau screenshot dulu, gitu, saya nggak akan berhenti ya. Ya, saya lanjut aja. Pak, saya mau screenshot dulu. Oke. Oke, dari sini ya. Silakan di screenshot dulu. Sudah? Udah, Pak. Sudah, lanjut lang sini. Sudah? Udah. Oke. Kita lanjut ya ke penyelesaian persamaan rasional. Penyelesaian persamaan rasional. Garisnya putus-putus ya. Oke. Sekarang perhatikan buku kalian di halaman 32 ya. 32 itu ada contoh min 9 per 2x plus 5 ya. Min 9 per 2x plus 5 sama dengan 1 per x min 3. Nah, ini merupakan contoh dari persamaan rasional. Jadi tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, itu kan fokusnya pada penyebut ya, bukan pada pembilang. Nah, ini contohnya, pembilangnya hanya bilangan bulat. Ya, bulat. Min 9 sama bilangan bulat 1. Sedangkan penyebutnya 2x plus 5, ini mengandung variabel. Ini juga mengandung variabel, maka ini disebut sebagai persamaan rasional. Ya, walaupun pembilangnya hanya ada bilangan, nggak ada variabelnya. Dan ini nggak bisa kita bagi, ya. Min 9 dibagi 2x plus 5 itu nggak akan bisa menghasilkan
hasil pembagian yang habis, benar-benar habis dibagi, nggak bisa. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya kalau yang seperti ini gampang ya, yang persamaan. Tinggal kita kalikan silang saja. Ya, kali silang, min 9 kali X min 3 sama dengan 1 kali 2X plus 5. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kalikan distributif ya, min 9X plus 27 sama dengan 2X plus 5. Nah, ini berarti jadinya berapa? Min 9 kemudian dikurangi 2X sama dengan 5 dikurangi 27. Ini min 11X sama dengan min 22. Maka X sama dengan min 22 bagi min 11 sama dengan 2. Jadi ketemu hasil ya atau himpunan penyelesaiannya adalah 2. Itu kalau penyelesaian persamaan rasional. Jadi bisa kalian selesaikan menggunakan perkalian silang ya. Nah, akan saya berikan contoh yang lain, contoh bentuk lain dari persamaan rasional ya. Ini saya ambilkan contoh soalnya di buku saya. Contoh berikutnya 5 per 2X min 1 sama dengan min 4 per X min 7. Coba ada yang bisa bantu saya untuk menyelesaikannya? Berarti dikalikan silang ya. Dikalikan silang. Atau kalian sambil ngitung, sambil nanti menebak jawabannya dulu. Saya berikan waktu 1 menit atau 2 menit ya. 2 menit untuk menghitung ini hasil akhirnya berapa. Nanti yang sudah ketemu jawaban silakan bisa mic-nya dibuka ya. Nanti jawabannya berapa X-nya. Partisipannya cuma 54 ya. Hanya 53 dengan saya ini. Yang 100, yang ratusan yang lain kemana? Deborah mungkin bisa bantu saya, Deborah. Deborah Nugraheni Kristi. Halo. Halo, Pak. Nah, berapa coba dihitung? Deborah ini kayaknya IPA 6, Amelia Agustin IPA 6 juga. Deborah dihitung ya, nanti saya kasih dibisiki jawabannya ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian coba satu lagi saya minta yang cowok, mana yang cowok nih? Nabil. Nabil Bayu ya. Nabil Bayu, halo Nabil Bayu. Halo Pak. Nah, sambil ngitung ya. Nanti saya dibisiki jawabannya berapa sama Deborah tadi. Ya. Oke. Yang lain juga ngitung, nanti kita cocokkan jawabannya. Kalau udah ketemu, kasih tahu ya Deborah ya, sama Nabil. Sudah? Sudah belum Deborah? Belum, Pak. Oh, belum. Bisa minta tolong kameranya dinyalakan, lihat coret-coretanmu? Boleh nggak? Tiga Pak. Nabil ketemunya berapa? 3? Iya. Coba kameranya dinyalakan, dihadapkan di coret-coretanmu, Bil. Saya pengen lihat, Bil.
Oke. 13X sama dengan 39, X sama dengan 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Phil. Ya, silakan boleh dimatikan lagi. Deborah, udah ketemu belum Deborah? Iya, Debu? Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Sama nggak? 3? Sama. Sama. Beneran? Benar, Pak. Oke. Yo, biar fair ditunjukkan coret-coretannya. Tadi Nabil juga sudah. Belum muncul nih. Oke. 13X sama dengan 39, X sama dengan 3. Oke, terima kasih Debu dan Nabil. Jawabannya benar. Ya. Jadi X-nya sama dengan 3 ya. Ini 5 kali, kok merah sih? 5X, salah lagi. 5X min 35 sama dengan min 8X plus 4. Terus ini 13X sama dengan 39, X sama dengan 3. Nah, oke, jawabannya sudah benar ya. Berarti kita lanjut ke pertidaksamaan. Ya, ini penyelesaian persamaan rasional. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan rasional. Atau yang mau screenshot silahkan boleh di screenshot dulu hasilnya. Sudah belum screenshot? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kalian bisa sambil buka buku ya, buka bukunya halaman 33, ada pertidaksamaan rasional. Pengertian pertidaksamaan rasional itu sekilas tentang definisi definisi pertidaksamaan rasional. Dibaca sedikit sambil saya mau nulis judulnya dulu. Penyelesaian pertidaksamaan rasional itu berbeda ya, berbeda dengan persamaan rasional. Hati-hati. Oke, bentuk umumnya dulu, kita tulis bentuk umumnya. Bentuk umum ya, bukan butuh uang ya, ini BU-nya bentuk umum. Bentuk umumnya adalah fx per gx. Itu sudah ada di buku kalian, kemudian bintang 0. Jadi kalau ada soal yang belum sama dengan bentuk umum, tugas kalian adalah menyamakan dengan bentuk umum dulu, baru nanti bisa diselesaikan. Dengan tanda bintang seperti biasa, tanda bintang itu adalah lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari ataupun kurang dari. Nah, seperti itu. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, tapi kalau hanya berteori itu nanti kalian nggak paham cara aplikasinya. Untuk cara penyelesaiannya, kalian bisa lihat halaman 33 yang bagian bawah ya. Langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita coba aplikasikan di halaman 34 di bagian pemantapan ya. Biar mantap ya. Oke, dibuka ya bagian pemantapan yang ada kotak warna abu-abu itu. Kita selesaikan soal nomor 1. Tentukan penyelesaian dari berapa itu? Min X plus 2 per X plus 8. Lebih dari 1. Nah, nih, yang pertama yang harus kalian perhatikan, ya, kalau ada sebuah fungsi pecahan, fungsi rasional, itu penyebutnya atau gx-nya itu tidak boleh 0 ya. Tidak boleh 0. Seperti tadi konsep persamaan
konsep bilangan rasional ya. Bilangan rasional itu kan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, begitu juga pada fungsinya atau pertidaksamaan maupun persamaan. Itu penyebut tidak boleh bernilai 0 ya. Ingat, penyebut tidak boleh bernilai 0. Nah, itu satu yang harus kalian perhatikan. Yang kedua, jadi kalau saya itu sering menyampaikan cari dulu ya di kakak tingkat kalian sebelum-sebelumnya itu saya menggunakan konsep seperti ini. Jadi kita harus tahu pembuat nol pembilang sama pembuat nol penyebut ya. Jadi untuk pembilang ini pembuat nolnya berapa gitu. Kemudian nanti pembuat nol penyebut juga berapa ya untuk penyebut. Oh iya, ada yang satu yang terlewat ya. Ini sudah memenuhi bentuk umum belum? Coba. Apakah soal ini sudah memenuhi bentuk umum? Sudah memenuhi bentuk umum? Gimana? Contoh soal min X plus 2 per X plus 8 lebih dari 1. Ingat bentuk umum persamaannya adalah, bentuk umum pertidaksamaannya adalah ini. Fx per Gx bintang 0. Jadi ruas kanannya harus 0. Ya. Berarti ini belum ya, karena ini ruas kanannya 1. Ya. Ruas kanannya 1. Berarti ini belum memenuhi bentuk umum. Caranya bagaimana? Caranya satunya kita pindah ke ruas kiri. Min X plus 2 per X plus 8 dikurangi 1 lebih dari 0. Jadi seperti itu caranya. Dipindah dulu semuanya sehingga ruas kanannya 0. Nah, kemudian satunya ini disamakan penyebut. Ya, satu ini kita ubah menjadi pecahan ya dengan menyamakan penyebutnya itu X plus 8. Sehingga min X plus 2 per X plus 8 dikurangi dalam kurung X plus 8 per X plus 8. Ya, kenapa saya kurung? Karena ini nanti bersifat distributif. Hati-hati. Kalau kita mau jadikan satu, ini kan penyebutnya kan sudah sama. Kita bisa jadikan satu, ya. Min X plus 2. Nah, ini hati-hati. Min dikali X, ya, jadinya min X. Min dikalikan 8, jadinya min 8. Penyebutnya masih utuh, ya. Jadi yang diubah hanya pembilangnya saja. Lebih dari 0. Min X, min 2X, ya. 2 dikurangi 8, min 6. Per X plus 8, lebih dari 0. Nah, kalau yang ini sudah memenuhi bentuk umum nih, ya. Karena ruas kanannya sudah 0. Nah, langkah berikutnya, nah ini sudah saya berikan tadi pembilang sama penyebut ya. Kita fokus ke pembilang dulu, yaitu min 2X, min 6. Min 2X, min 6. Ya, kita cari pembuat nolnya. Ya, pembuat 0 itu berarti kita sama dengankan 0. Kita sama dengankan 0 seperti ini. Nah, kita abaikan dulu tanda pertidaksamaan, kita cari pembuat nolnya. Min 2X sama dengan 6. Ya. X sama dengan 6 dibagi min 2. Jadinya min 3. Jadi pembuat nolnya adalah min 3. Nah, sekarang penyebut. Penyebutnya X plus 8 ya. X plus 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 8. Sampai sini paham ya? Jadi cari pembuat 0 pembilang, pembuat 0 penyebut. Nah, setelah ketemu, kita akan ujikan dalam garis bilangan. Ya, kita tulis min 3 sama min 8. Nah, untuk tanda noktahnya, karena pembilang, kita ikut tanda pertidaksamaannya. Ya. Jadi, noktahnya itu berlubang. Kenapa berlubang? Karena ikut tanda pertidaksamaan di soal. Ya. Lebih dari 0 berarti noktahnya berlubang. Ini kita kasih min 3. Kemudian min 8-nya kita kasih berlubang juga. Kenapa berlubang? Ini selalu ya, selalu berlubang untuk penyebut karena tidak boleh sama dengan 0. Artinya ini tidak boleh sama dengan min 8. Jika kalau penyebut, ya kalau bentuk rasional pada bagian penyebut ini selalu berlubang noktahnya. Kalau yang pembilang ini mengikuti tanda pertidaksamaan. Ya, itu harus diingat. Nah, berikutnya kita akan ujikan titik
ya. Misalkan kita mau ujikan 0, ya. 0 kita masukkan. 0 berarti letaknya di sebelah kanannya 3, min 3 ya. Nah, 0 masukkan ke sini. Min 2 kali 0, 0 ya. Min 2 kali 0, 0 dikurangi 6 dibagi 0 ditambah 8. Ini hasilnya positif apa negatif nih? Min 6 dibagi 8 itu. Hasilnya apa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif ya, berarti kita kasih negatif di sini. Kemudian biasanya kalau ininya negatif, ini positif, ini negatif. Tapi kita uji coba dulu. Min 5 ya, coba min 5 di sini. Berarti min 5 kali min 2, 10. 10 kurangi 6, 4. Per min 5 tambah 3. Tambah 8, hasilnya 3. Positif ya. Berarti positif. Nah ini min 9 misalkan. Kita ambil min 9. Min 9 kali min 2, min 18. Min 18. Min 9 kali 2, min 9 kali min 2, 18 ya. Mohon maaf. Kemudian dikurangi 6, hasilnya 12. Kemudian min 9 tambah 8, hasilnya min 1. Sama dengan min 12 per 1. Nah ini min lagi, berarti benar ya. Ini min plus min. Nah kemudian kembali lagi, cek tanda pertidaksamaan. Ini ya, yang kita cari adalah yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 itu yang positif. Nah, berarti ini positif seperti ini. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita cari adalah yang ini. Atau kalau kita tulis gimana? HP sama dengan berapa? HP sama dengan X-nya di tengah ya. X lebih dari min 8 kurang dari min 3. Kurang dari min 3. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira hasilnya sama nggak yang ada di... Sebentar, kok di sini 5 ya? Coba cek di ini, di buku kalian. Bukunya yang salah ketik atau saya yang keliru? Di pembuat 0 pembilang coba dilihat. Pembuat 0 pembilang. Min 2X min 6 sama dengan 0. Udah ketemu belum? Halo? Sudah ketemu belum? Pembuat 0 pembilang itu halaman 34. Sudah ketemu tulisannya? Sudah. Iya, itu harusnya kan X sama dengan berapa? Min 3 ya harusnya ya. Kan min 2X sama dengan 6. Ya. Maka X sama dengan min 3. Nah, gambarnya juga min 3. Tapi ke bawahnya kok jadi 5. Ya, harus kamu perhatikan itu. Ya, ke bawahnya coba ada garis bilangan, itu garis bilangan di bawah tabel. Ya. Garis bilangan di bawah tabel itu harusnya bukan 5 ya, tapi negatif 3. Ke bawahnya salah lagi itu. Nanti diperbaiki. Diperbaiki. Oke, saya akan berikan contoh soal lagi ya, sesuai di yang ada di buku aja. Saya pertegas lagi. Siapa tahu ada yang belum paham yang soal nomor 2. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, yang ini agak lebih menantang ini ya. Coba ini screenshot dulu. Screenshot dulu. Sudah? Sudah ya? Kita lanjut ke Sudah, Pak. contoh kedua. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari min X kuadrat. Ya, min X kuadrat plus 14X. Terus per X kuadrat min 3X min 10 ya, kurang dari sama dengan min 2. Nah ini tentu belum memenuhi bentuk umum ya. Ini belum memenuhi bentuk umum. Nah caranya bagaimana? Caranya pindah ke ruas kiri ya, min 2-nya. Jadinya min X kuadrat plus 14X per
per X kuadrat min 3X min 10 plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan dengan penyebut ini ya. Jadi kalau sudah tahu caranya, jadi bisa kita langsung kalikan ya, 2 kalikan X kuadrat min 3X min 10. Nah, berarti ditambah dalam kurung 2 kali X kuadrat 2X kuadrat, 2 kali min 3X min 6X, 2 kali min 10 min 20. Seperti ini. Baru penyebutnya kita tulis X kuadrat min 3X dikurangi 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan ya. Min X ditambah 2X berapa? X kuadrat. Min X kuadrat tambah 2X kuadrat. Kemudian 14X dikurangi 6. 8X ya. Terus yang ini min 20 masih utuh. Per X kuadrat min 3X min 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sudah memenuhi bentuk umum ya. Walaupun bentuk pembilangnya ini adalah persamaan kuadrat, yang penyebut juga persamaan kuadrat. Jadi nanti akan kita kalikan, kita akan faktorkan. Ya. Kita akan faktorkan X kuadrat plus 8X min 20. Faktorisasinya adalah X berapa ini? Min 2 kali X plus 10. Ya. Kemudian per yang ini berapa? X kuadrat min 3X min 10. Ya. X berapa ini? X min 2 kali X. Oh, kebalik. X plus 2 kali X min 5 ya. Seperti ini. Ya, jadi nggak bisa kita coret ya. Andaikan ini min 2 plus 5, ini coret-coret langsung selesai. Ya, ini kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sudah memenuhi bentuk umum dan ini bentuk yang sudah kita sederhanakan. Ya, ini sudah bentuk sederhana ini. Nah, sekarang berikutnya kita cari pembuat 0 ya. Pembuat 0 pembilang. Berarti X min 2 ini langsung ini. Sudah kita faktorkan toh? Nah, jadi X min 2 kali X plus 10 sama dengan 0. Berarti X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Atau yang satunya X plus 10 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 10. Ini pembuat 0 pembilang ada 2. Ya, karena tadi bentuk fungsinya adalah kuadrat. Ya, pembilangnya bentuk kuadrat, penyebutnya kuadrat. Maka nanti masing-masing nilai masing-masing pembuat 0 ada 2. Kita lanjutkan pembuat 0 penyebut ya. Pembuat 0 penyebut. Oke. X plus 2 sama dengan 0. Dikali ya. Dikali dulu. Dikali X min 5 sama dengan 0. Jadi X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2. Terus X min 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5. Jadi ada 4 buah nilai X yang menjadi pembuat 0. Nah, sekarang kalian lihat pada halaman 35 ya. Itu ada garis bilangan. Garis bilangan. Ini dimasukkan semua nih. Dari yang terkecil, berapa terkecil? Min 10 ya. Ingat ya, min 10 ini kita dapatkan dari pembilang. Artinya nanti noktahnya ya, lingkarannya itu menyesuaikan dengan soal ya. Tanda dari soal kan kurang dari sama dengan. Artinya nanti untuk min 10 ini noktahnya penuh ya, diisi tengahnya. Min 10. Kemudian min 2 ya. Nah, min 2 ini kita dapat dari penyebut, maka noktahnya berlubang. Nah, min 2 seperti ini. Kemudian 2 kita dapat dari pembilang, berarti menyesuaikan tanda soal. Ya, min 2 berarti 2-nya penuh ya. Terakhir 5 kita dapat dari penyebut, berarti noktahnya berlubang seperti ini. Lihat di soal di buku ya, sama ya. Nah, berikutnya adalah uji titik ya. Uji titik seperti yang
soal sebelumnya kita uji titik, kita cari 0 dulu yang paling gampang. Min 2 dan 2 di sini ada 0 ya. Ini ada 0, 0 masukkan sini. Untuk X sama dengan 0. Nah, berarti 0 kurangi 2, min 2. Min 2 kalikan 0 kurangi 2 min 2, dikali 0 tambah 10, 10 per 0 tambah 2. Berapa? 2 dikali 0 dikurangi 5. Nah, hasilnya min dibagi min, hasilnya plus ya. Ini hasilnya plus di sini. Kemudian kita uji yang di sebelah kanannya, yaitu kita ambil X sama dengan 3. X sama dengan 3 ya. 3 kurangi 2, 1. Kemudian 3 tambah 10, 13. Per 3 tambah 2, 5. 3 kurangi 5, min 2. Berarti positif dibagi negatif ya. Hasilnya negatif. Berarti ini negatif. Kemudian di sebelahnya lagi 6 ya. Untuk X sama dengan 6. Berarti 6 dikurangi 2, 4. 6 ditambah 10, 16. Per 6 tambah 2, 8. 6 kurangi 5, 1. Hasilnya plus. Ini plus lagi. Kemudian yang ini. Ya, yang 10 min 10 sampai min 2 kita ambil X sama dengan berapa? Min 8 ya. Min 8. Kita masukkan min 8 min 2, min 10. Dikali min 8 tambah 10, 2. Per min 8 tambah 2, min 6. Dikali min 8 min 3, min 13. Hasilnya negatif. Berarti ini negatif. Yang terakhir, min berapa ini? Kita ambil min 11 ya. Di atas inilah nggak apa-apa. X sama dengan min 11. Jadinya min 11 kurangi 2, min 13. Min 11 tambah 10, min 1. Per min 11 ditambah 2, min 9. Dikali min 11 dikurangi 5, min 16. Positif per positif. Hasilnya positif. Nah, jadi seperti ini. Terus yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil yang kurang dari sama dengan 0 ya, berarti yang negatif. Yang negatif berarti yang ini. Yang ini kok jelek. Yang ini terus yang ini. Kita arsir ya biar tambah bagus. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini nulis himpunan penyelesaiannya gimana nih? Gimana nih nulis persamaan himpunan penyelesaiannya? Di sini ada nggak? Ada ya, halaman 36. Coba ada yang tahu nggak ini cara menulisnya gimana? Mungkin ya, ini dijawab cara menulisnya gimana? Amelia Agustin. X kurang dari min 1, kurang dari 1. Gimana? Min satunya dari mana? Enggak, bukan yang itu, yang atas. Yang kotak yang atas itu. Kamu lihat ini aja, lihat gambar yang ada di layar. Ya, berarti gimana? X kurang dari 10 kali salah. X kurang dari 10 kurang dari min 2 atau 2 kurang kurang dari 2 kurang dari 5. Nah, kok kurang dari semua? Harusnya jangan kurang dari yang ini ya. Iya, lebih dari X lebih dari 2. Lebih dari. Oke. Coba sebentar. Saya mau minta. Coba itu jawabanmu itu. Sekarang saya minta tolong siapa? Arifa Maulida. Arifa Maulida, halo. Ya, Pak. Ini gimana bacanya? Tadi Amelia Agustin sudah
mencoba menjawab. Apakah jawabannya sama atau benar atau salah? Coba dibacakan gambar ini. X lebih dari negatif 10, X kurang dari negatif 2, Iya, terus? atau Hmm, X lebih dari 2, iya. X kurang dari 5. Oke, terima kasih Amelia Agustin dan Arifa Maulida. Nah, sekarang ada beberapa koreksi ya dari tadi. Amelia Agustin tadi bacanya kurang dari ya. Iya. Ya, sekarang coba mic-nya ditutup dulu, saya akan jelaskan ya. Ini kalau interval tertutup seperti ini kan sudah pernah saya sampaikan. Kalau tertutup, X-nya di tengah ya. Nah, tandanya itu mesti seperti ini. Nah, seperti ini terus. Selalu seperti ini kalau interval tertutup. Tinggal nanti kita lihat ini noktahnya itu penuh atau berlubang ya. Tadi kan sudah saya fokuskan ke situ. Kalau berlubang berarti kalau penuh berarti kasih sama dengan, kalau berlubang tanpa sama dengan. Nah, kalau kayak gini bacanya gimana? Bacanya X lebih dari sama dengan 10 kurang dari negatif 2. X lebih dari sama dengan negatif 10 kurang dari negatif 2. Ya, tadi upayanya sudah benar ya kayak gitu, tapi masih ada yang belum sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Sekarang yang ini ya. Sama ini intervalnya tertutup, berarti kita kasih X di tengah. Tandanya seperti ini, kita cek ya. Yang di 2 ini ada sama dengannya. Yang di 5 ini tanpa sama dengan. Bacanya gimana? X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 5. Coba bareng-bareng dibaca. Ini bacanya gimana? Semuanya boleh. Ayo dimulai. X X kurang dari min 10, kok kurang dari lagi? X lebih dari sama dengan X lebih negatif dari 10 sama dengan min 10 kurang dari negatif 2 atau atau X X lebih dari sama dengan 2 Hah? kurang dari kurang dari Ah, 5. harusnya bacanya kayak gitu. Oke ya. Oke, silakan ini di screenshot dulu. Ini bagian atas. Bagian atasnya. Sebentar. Saya copy dulu ini ke atas saja biar terlihat. Mana ya? Kok agak susah ya? Sebentar. Ini agak susah ya udah. Terpaksa dua bagian, ini bagian atas, nanti bagian HP-nya silakan di screenshot lagi. Ini silakan screenshot. Oke. Yang bawah yang ini tadi himpunan penyelesaiannya. Kurung nih. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di meeting pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 9. Nanti akan saya upload ulang videonya di YouTube. Nanti akan saya share di grup Telegram ya untuk linknya. Teman-teman kalian yang tidak bisa ikut gabung hari ini, kalau misalkan sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau masih ada kesibukan ya kesibukannya berarti mengalahkan sekolah ya. Luar biasa. Yang vaksin biar cepat selesai vaksinnya, biar kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Ingat protokol kesehatan 5M, patuhi dan laksanakan. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Amin. Berdoa dipersilakan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya.
Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.